Setelah pertanggungjawaban dimisioner, presidium sidang yang bertanggung jawab. Nah, ketika terjadi permasalahan-permasalahan satu, pada saat pendaftaran menuju laporan pertanggungjawaban, gitu ya, siapa yang bertanggung jawab? Ketua umum atau presidium? Sebelum itu, kalau tadi kalimat SP itu maka ketua umum. Ketua umum. Ya. Dan kemudian ketika tidak ada laporan pertanggungjawaban dari MKP, sementara disingkat ada, itu yang bertanggung jawab ketua umum atau presidium? Karena laporan itu pada proses berarti ketua umum. Selanjutnya, ketika terjadinya permasalahan-permasalahan terkait dengan pendaftaran, terkait dengan surat pendaftaran, terkait dengan adanya pencoblosan yang dilakukan lebih pada satu orang yang terjadi pada saat ketua umum dimisioner, siapa yang bertanggung jawab? Proses itu pada ketua umum karena belum selesai. Nah, maksudnya setelah ketua umum dimisioner. Setelah komisioner, kalau kemudian dikatakan dia setelah itu berarti presidium sidang, presidium. Pimpinannya. Ketika terjadinya permasalahan-permasalahan pemungutan suara yang melebihi dari orang yang ada, dan kemudian ada peserta yang menemukan dan diinformasikan kepada panitia dan kepada SC, tapi tidak di follow up oleh panitia dan SC, akan tetapi di dalam surat tugas itu harus dilakukan pemantauan dan pelaksanaan. Di situ siapa yang bertanggung jawab? Presidium kah atau panitia? Saya juga saya tidak bisa sejauh itu untuk punya. Kalau misalnya itu saya cukupkan. Mohon izin, Majelis Hakim. Saya mau tunjukin dulu ini ketentuannya, mungkin saksi ahli. Oke. Itu tolong dibuka ketentuan pasal 21 ayat 5 anggaran dasar. Ya. 21 ayat 5 ya, Pak. Oke. Itu pada huruf I. 21 ayat 5 Anggaran rumah tangga. Ini anggaran rumah tangga, maaf. apa? Anggaran rumah Anggaran rumah tangga. 81. Halaman 80. Halaman 81. 81. Dan Huruf I. ya. Huruf I itu di situ disebutkan hal-hal dalam pelaksanaan penjaringan dan pelaksanaan calon ketua umum atau formatur pengurus pusat akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan PP 4. Nah, tapi ini harusnya frasa ini kan sudah menutup ketentuan di ayat 5 itu. Tapi kalau masih muncul huruf J yang mengatur hal yang sama dan menyangkut teknis pemilihan ketua umum, ini suatu hal yang lazim dalam konstruksi atau bangunan. Sudah saya tanya Pak, apakah ini suatu hal yang lazim dalam bangun tubuh peraturan? Biasanya kalau dalam peraturan perundangan ketika dia mengkonstruksikan dalam legal drafting, saya membantu beberapa legal drafting. Kalau dia sudah diatur lebih lanjut dalam perundangan, tadi atur lagi diatur. Tapi kalau di tetap itu harusnya poin J ini harus sudah hilang. Jadi dia poin J. Selanjutnya, tadi Pak Majelis Hakim Ketua sudah menanyakan mengenai ketentuan pasal 14 ayat 5 junto 17
ayat 5 itu intinya pengaturannya itu satu forum kongres itu dalam bab 4, sementara yang itu bukan forum ya, itu mengatur mengenai itu suara terbanyak itu di bab ini, bab 7. Ada pertanyaan? Iya, sebentar Pak. Ini sudah terus diulang pasal 14 ayat 5, pasal 17 terus. Tapi ahli kan sudah mengatakan pasal 14 itu terpenuhi, itulah yang harus diikuti. 17 itu kan penuntutan aja, ahli gitu ya. Oke, terima kasih kalau Kalau sudah kita ada di utak-atik lagi, pokoknya itu tadi tumpuannya pasal 14 dan sudah Ada pertanyaan enggak? supaya nggak diulang-ulang lagi pertanyaannya. Cukup, Majelis Hakim. Terima kasih. Sudah, sekarang tak beri kesempatan terakhir, kalau masih ada pertanyaan silakan. Langsung pertanyaan ya. Ya, bolehkah dalam sebuah anggaran dasar mengatur sesuatu hal yang bersifat umum satu sisi sebagai generalis dan mengatur sesuatu hal yang khusus sebagai spesialis? Boleh atau bisa? Biasanya anggaran dasar mengatur hal yang umum ya sendiri. Tapi dalam drafting bisa saja anggaran dasar ada sesuatu yang sudah lebih spesifik. Terima kasih. Yang kedua, Hanya bisa ya, yang anggaran dasar bisa mengatur yang bersifat umum dan bersifat khusus bisa. Tidak dalam frasa yang sama, tetapi maksudnya aturan umum boleh, tapi ketika kemudian mereka mengatur di khusus, artinya aturan umumnya kemudian dijabarkan dalam anggaran dasar, dia juga sangat dimungkinkan. Namun dalam drafting yang baik, tentu itu harus dikeluarkan, dimasukkan ke dalam ART sebenarnya. Jadi kalau anggaran dasar dengan aturan umum ya. Ya. kalau di dalam pasal 14 itu dalam bab 5 terkait dengan kongres, sedangkan yang terkait sebagai suatu hal yang umum itu seluruhnya diatur dalam hal yang umum tersebut mengenai keputusan tadi. Di dalam bab 8 terkait dengan pengurus perkumpulan sebagai sesuatu hal yang spesifik dari hasil sebuah kongres menghasilkan keputusan yang khusus yaitu ketua umum, pemilihan ketua umum. Boleh tidak? Secara prinsip sebenarnya tadi saya katakan itu adalah prinsipnya harus lebih dari 50%. Nah, cara khususnya dulu. Ya, saya mengatakan begini. Secara prinsip aturan umum yang dipakai, tapi di belakang mungkin ada pengecualian. Karena misalnya untuk khusus misalnya untuk mengubah anggaran dasar, mereka mengatur lebih khusus 3,5, 2/3. Artinya aturan umum tadi ketika dinyatakan sebaliknya di dalam pasal yang lain, kemudian dikatakan dia saja tepat angkanya, tentu itu menjadi suatu pengecualian. Ini secara proses perdata dianggap pada prinsipnya yang berlaku adalah umum, namun kalau ada pengecualian dinyatakan dengan tegas ada kalimat yang menyatakan angka tersebut sangat mungkin. Saya ingin tanya, apa unsur-unsur dari sebuah sesuatu hal yang dianggap sebagai lex spesialis dari sebuah yang lex generalis? Maksudnya begini saya Pak, apabila satu dia mengatur hal yang sama, kedua untuk tidak mengurangi pengulangan-pengulangan, ketiga merupakan spesifikasi, karena kan Anda ahli, maaf saya juga mungkin baru belajar. Kalau sesuatu hal yang di dalam anggaran dasar mengandung 3 poin sebagai spesifikasi, apakah forum boleh digunakan saling silang? Sesuatu hal yang umum menggunakan forum khusus, sesuatu hal perubahan anggaran dasar menggunakan forum 50%+1. Apakah masih boleh acak-acakan apabila sudah diatur forum-forum secara
Izin yang mulia, sebelum saya menjawab, saya punya kepasan waktu yang mulia. Saya menyampaikan ke bahwa harusnya saya jam 7 tadi sudah